Psikologi Pendidikan Islam. Dan mohon maaf ini agak mundur, barusan ada rapat koordinasi dadakan ya terkait SDM dan keuangan paket 2. Dan di pertemuan yang telah lalu kita sudah selesai ya untuk presentasi dari teman-teman mahasiswa sekalian, tugas kelompok. Dan hari ini kita mulai masuk di materi yang kemudian dari materi-materi yang telah kita sampaikan, kita bahas bersama nanti untuk OTS di pertemuan ke-8 ya. Berarti besok pekan depan insya Allah kita OTS. Ya. Adapun di hari ini kita sedikit nanti bahas terkait dengan secara umum psikologi pendidikan itu seperti apa, ya. Kemudian kontribusi, ya. Kontribusi ilmu psikologi dalam dunia pendidikan. Baik, sebelumnya kita presensi dulu seperti biasa. Mbak Lestari sudah ada? Hadirah. Mbak Okti? Hadirah Ustaz. Mbak Nabila? Hadirah Ustaz. Mbak Abidah? Hadirah Ustaz. Mas Hifar? Hadir Ustaz. Mbak Berlian? Hadirah. Mbak Karisatun? Hadirah Ustaz. Mbak Atikah? Hadirah Ustaz. Mbak Eka Lufsia? Hadirah Ustaz. Mbak Siti Saidah? Hadirah Ustaz. Mbak Nur Ain? Hadirah Ustaz. Mbak Askia? Hadirah Ustaz. Mbak Ahya? Mbak Ahya? Hadirah Nah, Ustaz. nah. Mas Sapri? Hadir Ustaz. Mas Fajar Yasin? Hadir Ustaz. Mbak Sofi? Mbak Sofi Aulianisha? Belum ya? Mas An-Nasma Fauzan? Hadir. Ibu kami? Hadirah Ustaz. Mbak Najwa? Najwa? Nah, Mbak Nurul Farah? Hadirah Ustaz. Nah, Mas Didik Supatmadi? Hadir Ustaz. Imron Walia Kombi? Mas Imron? Belum ya? Umu Abdurrahman? Hadirah. Mbak Zahroh? Sedang sakit Ustaz. Siapa? Sakit? Naam Ustaz. Oh ya, Mbak Zahroh sakit, satu berarti ya. Yang kemudian yang belum masuk ini Mas Imron sama Mbak Sofi. Mas Imron sama Mbak Sofi ya yang belum. Sofi nggak bisa hidupin mic Ustaz. Ya? Sofi izin nyimak belum bisa open mic karena lagi rapat Ustaz. Oh ya, nah masukkan berarti ya Mbak Sofi. Tinggal satu yang belum, ya, Mas Imran Maliakombe. Baik, kita masuk ke materi ya. Mungkin beberapa hal kita
sedikit urgensi psikologi dan nanti kontribusi psikologi pendidikan ya, kontribusi ilmu psikologi bagi dunia pendidikan. Nanti materi anak kasihkan juga ya terkait dengan ini di PowerPoint ya, itu poin-poin pokok yang nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Baik, teman-teman sekalian, di ilmu psikologi pendidikan ini ilmu alat ya yang menjadi salah satu pegangan guru kemudian untuk bisa memaksimalkan hasil kegiatan pembelajaran di kelas. Di antara ruang lingkup psikologi pendidikan yang seyogyanya kita sebagai seorang guru ketahui, yang mana psikologi itu bisa dilihat dari gejala-gejala kejiwaan ya, yang itu muncul dalam perilaku seseorang ya, ataupun dalam hal ini siswa kita. Beberapa hal yang perlu kita lihat bagi seorang guru kepada siswa, yaitu yang pertama terkait perhatian ya, perhatian siswa terhadap mata pelajaran. PR seorang guru itu kemudian bagaimana anak-anak itu bisa memperhatikan pelajaran, kemudian ini berkaitan pula dengan kemampuan guru dalam handling kelas. Maka kuncinya ya setiap guru itu harus mampu untuk menghandle kelas. Semakin bagus kemampuan guru menghandle kelas, maka perhatian anak terhadap pelajaran itu juga semakin bagus. Tapi kalau seorang pendidik, seorang guru tidak ataupun kurang mampu dalam menghandle kelas, ya maka tentunya perhatian anak ini akan kemana-mana ya. Apalagi kemudian yang ngaji SD kelas bawah misalnya, itu mereka masih agak sulit memusatkan perhatian, masih banyak gerak dan seterusnya, maka ya penting bagi guru ya kemudian bisa menghandle kelas ini. Dan ini menjadi perhatian juga bagi pengelola ataupun pemangku kebijakan, baik itu di kurikulum ya, bagian kurikulum untuk penempatan guru maupun kepala sekolah ya. Untuk anak-anak terutama di kelas 1, kelas 2 ini kan masih aktif dan seterusnya ya. Maka kalau ada guru baru ya jangan langsung ditempatkan di kelas 1 ataupun kelas 2 karena nanti akan kesulitan. Guru yang sudah berpengalaman dan guru yang memahami psikologi pendidikan ini yang kemudian ditempatkan di kelas 1 supaya bisa terhandle. Terutama kelas 1 ya. Anak yang baru masuk dari TK kan peralihan masuk ke sekolah formal yang di situ membutuhkan perhatian ya. Maka kembali ke kebijakan dari sekolah maupun dari bagian kurikulum untuk menentukan siapa guru yang kemudian ditempatkan di kelas 1. Ini penting ya, supaya nanti hasilnya maksimal. Kemudian yang kedua yaitu di dalam proses pendidikan tentunya juga membutuhkan yang namanya ingatan ataupun memori ya, untuk mengingat pelajaran, untuk memahami dan seterusnya. Dan ingatan siswa itu juga berbeda-beda, kemampuan daya ingatnya itu juga berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Begitu pula dengan ingatan
ada ingatan jangka panjang, ada ingatan jangka pendek, ya, ataupun memori jangka panjang ataupun memori jangka pendek. Adapun harapan dari sebuah lembaga pendidikan itu ya materi pelajaran itu difahami masuk dalam ingatan jangka panjang. Ingatannya melekat, apalagi kemudian pelajaran-pelajaran yang membutuhkan ingatan yang kuat seperti tahfidz, gitu ya. Itu mutlak membutuhkan yang namanya kemampuan ingatan. Dan harapannya masuk dalam ingatan jangka panjang. Nah, untuk masuk di ingatan jangka panjang itu yang bisa dilakukan yang pertama yaitu dengan melakukan pengulangan dalam hal tahfidz yang murojaah itu sangat penting sekali. Pengulangan dan ini dibiasakan anak kemudian bisa mengingat, mengulang dan seterusnya sehingga yang awalnya masuk di ingatan jangka pendek kemudian bisa masuk ke ingatan jangka panjang sehingga tidak mudah lupa. Itu harapan di dunia pendidikan ya masuknya di ingatan jangka panjang walaupun diawali dari jangka pendek. Dan yang kedua bisa masuk ke ingatan jangka panjang ataupun masuk ke memori jangka panjang ya itu ketika pembelajaran itu dilakukan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Ya, sesuatu yang bermakna ini biasanya langsung diingat dan masuk memori jangka panjang. Dan PR-nya seorang guru ya kemudian bisa memberikan kegiatan pembelajaran atau memberikan materi-materinya itu sesuatu yang bermakna bagi anak. Kadang walaupun hanya disampaikan sekali atau 2 kali itu tapi ingat terus. Karena memang itu sesuatu yang bermakna. Dan yang berikutnya kemampuan berpikir ya. Kemampuan berpikir ataupun daya pikir ini yang penting juga kita pahami bahwa kemampuan berpikir anak ataupun daya pikir anak ini berbeda-beda anak satu dengan anak yang lainnya. Kita ngajar dalam satu kelas ada 25 orang atau mungkin 30 orang ya. Itu kemampuan berpikirnya berbeda-beda, ada yang cerdas, ada yang sedang-sedang gitu ya, ada yang kemudian lambat ataupun kemampuan berpikirnya itu rendah sehingga ada anak yang dijelaskan sekali langsung paham, ada dijelaskan berulang baru paham, ada yang dijelaskan berkali-kali tidak paham ya. Nah, itu harus kita pahami memang seperti itulah kondisi siswa-siswa kita, artinya kemampuan berpikirnya tidak sama. Kemudian juga dalam kegiatan pembelajaran melibatkan terkait perasaan ya. Perasaan ini juga mempengaruhi keberhasilan dalam pendidikan. Itu pula motivasi ya, motivasi anak, motivasi belajar dan nanti kita bahas tersendiri di materi-materi berikutnya ada nanti satu poin yang membahas tentang motivasi belajar. Baik, kemudian yang perlu diperhatikan juga oleh seorang pendidik, seorang guru itu memahami perbedaan individu masing-masing siswa. Dan anak itu masing-masing anak ini memiliki keunikan, ya, keunikan masing-masing. Perbedaan individu di sini diantaranya ya tadi kita sebutkan ada perbedaan intelijensi, kemudian perbedaan di minat maupun bakat, ya, yang ini juga menjadi PR guru untuk dikembangkan, digali dan dikembangkan. Minat ini lebih kepada kecenderungan keinginan, ya, peminatannya seperti di mana dan seterusnya. Ada yang minatnya di bahasa, ada yang minatnya di tahfidz. Bahasa pun ada macam-macam, ada yang minatnya di bahasa Inggris, ada yang minatnya di bahasa Arab. Ada juga minatnya di sains, teknologi, ada yang minatnya di IT, ya bermacam-macam. Termasuk minat di olahraga misalnya, itu bagian dari
minat yang harus digali juga oleh seorang guru dan dikembangkan. Adapun pengembangannya bisa kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi dalam pengembangan minat dan bakat. Adapun tadi minat itu lebih ke apa namanya tadi, keinginan ya. Adapun bakat ini dapat dikatakan potensi yang terpendam ya, potensi yang terpendam. Ketika potensi itu dikembangkan maka akan maksimal hasilnya. Orang yang memiliki bakat bahasa, dia ketika diajari bahasa maka dia akan lebih nyentral, lebih paham, lebih dan anak pun lebih mudah untuk memahami karena memang punya bakat di bahasa. Itu pula desain di apa namanya olahraga misalnya. Dan masing-masing anak tentunya berbeda minat dan bakatnya. Kemudian juga perbedaan terkait apa namanya kepribadian ya. Kepribadian itu juga berbeda-beda artinya sangat dipengaruhi dari bagaimana kondisi keluarga, kemudian kondisi lingkungan, pola asuh oleh orang tuanya, kemudian pola hubungan antara anak dan orang tua, pola hubungan antara anak siswa kita dengan saudara-saudaranya, ini membentuk kepribadian ya. Yang mana kemudian di situ ada pembiasaan-pembiasaan dari lingkungan ya, membentuk karakter ataupun kepribadian anak. Walaupun secara umum sifat dasar itu ada ya, yang telah kita pelajari bersama di beberapa pertemuan yang telah lalu. Sifat dasar ataupun teori kepribadian sudah kita bahas dan itu menjadi salah satu modal kita untuk mengenal ya lebih dekat anak-anak kita, anak didik kita seperti apa, dan juga membantu kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan dengan berbasis pada karakter ataupun sifat dasar dari anak. Kemudian kita masuk ke ini ya, ke kontribusi psikologi bagi dunia pendidikan. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, kontribusi ilmu psikologi bagi pengembangan kurikulum. Kemudian kontribusi psikologi bagi pengembangan program pendidikan, kontribusi psikologi bagi sistem pembelajaran, dan juga kontribusi terhadap sistem evaluasi. Empat hal ini yang coba kita kupas secara singkat mungkin ya, secara garis besarnya. Adapun terkait detailnya lebih mendalam antum bisa pelajari di secara mandiri di luar kelas ya insya Allah. Kita sampaikan pokok-pokoknya saja ya terkait dengan hal ini. Baik, yang pertama kontribusi ilmu psikologi bagi pengembangan kurikulum. Kita sebagai seorang pendidik ataupun calon pendidik ya, kemudian nanti ketika antum sudah selesai ya, menyandang gelar sarjana pendidikan, maka ketika ditanya, ada masyarakat yang tanya, sering mendengar kata kurikulum, ya, dan tanya pada antum, ya antum bisa menjawabnya. Ya. Jadi pada intinya kurikulum itu ya seperangkat rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Namanya pendidikan pasti punya tujuan ya, dan masing-masing sekolah biasanya berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Tertuang dalam visi misi sekolah dan mengacu pula kepada visi misi penyelenggara yayasan. Ya. Sehingga tujuan pendidikan itu ya tentunya
penekanannya terkadang berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Sekolah A misalnya sama-sama sekolah Islam, basisnya pendidikan Islam. Yang satu penekanannya kepada akidah dan akhlak misalnya. Yang satu sekolah yang lain penekanannya pada tahfidnya misalnya. Atau sekolah yang lain penekanannya dan menjadi keunggulannya ada di bahasa Arabnya misalnya. Dan itu menjadi tujuan dari pendidikan dan pasti akan tertuang dalam kurikulum. Tertuang dalam kurikulum. Dan kurikulum ini tentunya ada pengembangan dan juga dievaluasi. Ya. Biasanya kalau evaluasi besar itu di 4 tahun atau 5 tahun untuk ada perubahan kurikulumnya. Adapun perubahan ataupun penyempurnaan secara minor itu setiap tahunnya itu dievaluasi. Untuk perubahan besar ya misalnya 4 tahun atau 5 tahun. Misalnya kemudian untuk merubah mata pelajaran, kemudian juga merubah jumlah jam per pekannya, itu perubahannya di 5 tahunan atau 4 tahunan sesuai dengan kebijakan lembaga. Bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Termasuk di perguruan tinggi pun demikian. Kita 4 tahunan ya. 2017 yang pertama kita gunakan, kemudian di 2021 kita ada perubahan kurikulum, kemudian di 2025 nanti masuk 2026 itu nanti ada kurikulum baru yang diterapkan untuk teman-teman mahasiswa baru yang itu berbeda, bisa jadi berbeda mata kuliahnya, berbeda SKS-nya dan seterusnya. Itu perubahan besar. Adapun kalau perubahan bukan perubahan ya, penyempurnaan di teknis kurikulum ya bisa ke evaluasi di medianya, evaluasi di strateginya dan seterusnya. Itu tahunan bisa dievaluasi. Capaiannya ya, capaian kurikulum seperti apa ya. Nah, di sini yang kita bahas terkait pengembangan kurikulum ya, kontribusi ilmu psikologi bagi pengembangan kurikulum. Yang pertama yang perlu kita lihat bahwa dalam perkembangan kurikulum ataupun pengembangan kurikulum itu kita bisa mempertimbangkan beberapa aspek dari psikologis ya. Yang pertama, karakteristik psikologis peserta didik. Karakteristik psikologi peserta didik karena terkadang berbeda zaman itu juga berbeda karakteristik anak. Bahkan kalau kita lihat ganti tahun juga terkadang beda karakteristik anaknya. Ya. Angkatan 2021 beda dengan angkatan 2022, karakteristiknya berbeda dengan angkatan 2003 dan seterusnya. Kemudian juga melihat kemampuan peserta didik dalam melakukan berbagai hal dalam konteks pendidikan. Kemampuan peserta didik ini yang perlu dilihat. Kemampuan peserta didik dalam sebuah misalnya sekolah SMP gitu ya. Nanti bisa dilihat awal masuk seperti apa kemampuannya ya. Tentunya digali melalui tes, melalui wawancara, melalui seleksi di masuk penerimaan siswa baru dan seterusnya. Kemudian bisa dilihat bagaimana kemampuan peserta didiknya. Ya, itu kemudian bisa dijadikan dasar ataupun masukan untuk pengembangan kurikulum, termasuk pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar siswa sebelumnya, di sekolah-sekolah sebelumnya.
Jadi ini penting ya, sebagai contoh misalnya SMP yang berbasis mondok ya, kemudian dilihat inputnya siswa yang daftar itu seperti apa, pengalaman belajar sebelumnya di SD-SD-nya ya. Misalnya, oh ternyata ini banyak yang dari SD Islam ya. Artinya nanti lebih mudah untuk digenjot ke pengembangan kurikulum di basis keislaman. Ternyata yang masuk itu walaupun ini sebuah pondok pesantren, tapi ternyata yang masuk dari SD negeri ini 60%, bahkan 70% yang masuk. Ini kan tentunya nanti dalam pengembangan kurikulumnya akan berbeda. Melihat input yang masuk dalam sebuah lembaga pendidikan. Ini yang dengan bagaimana pengembangan kurikulum itu melihat pengalaman belajar siswa sebelumnya. Kecuali memang kemudian dibuat kebijakan ya, yang boleh masuk ketentuannya harus dari sekolah Islam misalnya. Itu bagian dari kemudian kebijakan ya, kebijakan sekolah ataupun penyelenggara. Baik, kemudian dalam pengembangan kurikulum juga melihat hasil belajar ya, hasil belajar siswa. Artinya apa? Kalau tadi dilihat dari input sebuah lembaga pendidikan, pengalaman belajar sebelumnya, kemudian juga dilihat dari hasil belajar, artinya output hasil belajar setelah lulus itu seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan target-target yang ditetapkan, ataupun berhasil berapa persen dan seterusnya. Itu kemudian bisa digunakan untuk pengembangan kurikulum berikutnya. Oh, ternyata ini terlalu berat misalnya materinya, atau terlalu banyak, jamnya kurang dan seterusnya. Itu bisa kemudian dilihat dalam pengembangan kurikulum berikutnya. Kemudian juga untuk menentukan standarisasi kemampuan siswa, misalnya dalam menentukan KKM. Menentukan KKM itu ada teorinya tersendiri ya, untuk sampai ke KKM-nya berapa itu ada banyak yang menjadikan pertimbangan. Masuk dalamnya di sini standarisasi kemampuan siswa. Kemudian juga kaitannya dengan pengembangan kurikulum itu kondisi psikologis bisa, ataupun tahap-tahap perkembangan di psikologi itu untuk menyusun buku ajar. Jadi penyusunan buku ajar itu didasarkan juga pada segi-segi psikologis peserta didik. Tentunya berbeda antara membuat buku ajar kelas 1, 2, 3 SD dengan kelas 4, 5, 6. Secara umum memang dibedakan ya, SD kelas bawah sama SD kelas atas. Nyusun buku ajar kelas TK ya, sekolah non formal di TK, tentunya berbeda dengan yang di SD. Dengan memperhatikan karakteristik psikologis peserta didik. Secara umum ya. Misalnya untuk kelas 1 ya tentunya kalau membuat buku ajar ya gambarnya lebih besar, kemudian berwarna, tulisannya lebih besar, dan tidak banyak tulisan dalam satu lembar. Nanti berbeda lagi dengan yang SD kelas atas. Gambarnya sudah mulai dikurangi, kemudian tulisannya lebih kecil dan lebih banyak tulisannya dalam satu lembar halaman buku. Nah, ini karena melihat bagaimana kondisi psikologis serta didik. Jadi untuk menyusun buku ajar ini kan bagian dari untuk mencapai tujuan kurikulum ya. Buku ajar ini sarana untuk mencapai tujuan. Dan dalam penyusunannya
tentunya melihat aspek-aspek psikologis anak. Baik, itu terkait dengan pengembangan kurikulum. Kan sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu, kita persilakan. Sebelum kita lanjut ke pengembangan yang lain, kontribusi yang lain. Baik dari konsep dasar tadi yang kita sampaikan, ataupun dari pengembangan kurikulum. Ada yang mau disampaikan dulu? Di chat. Apa ini? Di chat. Oh, izin. Mas, apa ini? Mas Gifar ya. Nah, silakan. Ya, nah. Ini terkait kurikulum. Untuk kurikulum sendiri itu bersifat apa? Bersifat individual atau bersifat kelompok, Ustaz? Dan satu lagi, apakah untuk kurikulum sendiri itu bisa dibuat atau dirumuskan secara individu atau harus secara kebersamaan gitu, Ustaz? Ya, nah. Kalau untuk kurikulum tentunya yang bertanggung jawab itu ya dari lembaga pendidikan, ya. Jadi secara kolektif, secara umum, dan sebuah lembaga pendidikan, dan tentunya juga melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di pemerintah, ya. Artinya misalnya jam yang ditentukan wajib dari pemerintah, misalnya bahasa Indonesia itu 4 jam per pekan, bahasa Inggris 4 jam, matematika dan seterusnya, ya. Kemudian juga nanti sekolah kan diberi kesempatan ataupun keleluasaan untuk mengatur kurikulumnya yang menjadi penciri dari sekolah tersebut. Maka kemudian bisa dikembangkan di situ lebih banyak, ya, seperti sekolah Islam, ya. Dan pencirinya apa tadi, yang pencirinya bisa diberikan jam yang lebih untuk karena masing-masing lembaga pendidikan mempunyai tujuan pendidikan atau tujuan pendidikan lembaga. Jadi bukan individu, ya, untuk penyusunan kurikulum namanya. Guru itu lebih kepada pengembangan ke ya, RPP-nya mengacu ke kurikulum. Bisa dipahami, ya? Bisa, Ustaz. Insyaallah. Kondisi psikologis itu sebagai bahan masukan untuk menentukan kurikulum tadi dalam pengembangannya. Jadi fungsinya sebagai bahan masukan, ya, masukan kepada lembaga dalam mengembangkan kurikulum. Tapi yang bertanggung jawab membuat kurikulum tentunya lembaga itu sendiri, ya. Biasanya dihandle oleh waka kurikulum, ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ataupun ya langsung di bawah tanggung jawab kepala sekolah sendiri yang kemudian mempelopori terkait dengan kurikulum. Karena memang kurikulum ini dapat ada yang menyampaikan itu ya semacam ruhnya pendidikan, ruhnya lembaga pendidikannya di kurikulum. Kalau kita mau melihat bagaimana kualitas lembaga pendidikan, yang dilihat pertamanya ya kurikulumnya itu. Sebelum kemudian melihat bagaimana kualitas SDM-nya, guru-gurunya, melihat dukungan dari sarana prasarana dan seterusnya. Tapi justru yang pertama yang kalau kita mau melihat bagaimana sebuah lembaga pendidikan, yaitu dengan melihat kurikulumnya.
Jadi dapat dikatakan kurikulum itu ya ruhnya lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan nggak ada kurikulum ya berarti nggak punya ruh. Ya. Gimana arahnya nggak jelas nanti. Jadi kurikulum ini pokok dalam sebuah lembaga pendidikan. Dan lembaga pendidikan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum. Dengan tidak mengurangi yang ketentuan-ketentuan dari pemerintah ya. Ketentuan dari pemerintah itu sebenarnya standar minimal. Kemudian bisa ditambah oleh lembaga pendidikan. Sesuai dengan visi misi dari lembaga pendidikan tersebut. Jadi konsepnya seperti itu. Bisa bisa dipahami ya. Bisa Ustaz, insyaallah. Syukran jazilan. Nah, ya. Jazakallah khair. Baik, yang lain mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Belum. Nah, ini Mbak siapa ini? Eka Lutfiah ya. Nah, silakan. Belum ada. Oh, belum. Ya. Sehingga mungkin kalau antum sekalian membuat apa namanya ataupun merintis sebuah lembaga pendidikan ya nanti yang pertama di ini ya kurikulumnya itu karena nanti yang lain tuh menyesuaikan. Kurikulum jadi baru nanti mencari SDM-nya yang bisa mendukung tercapainya visi misi dan kurikulumnya. Kemudian pendukung yang lain seperti Sarpras dan seterusnya itu juga melihat bagaimana kurikulum sehingga mendukung tercapainya tujuan pendidikan dalam lembaga tersebut. Baik, ini ada yang di chat sebentar apa ini? Bagaimana cara mengajar dalam satu kelas yang muridnya memiliki kepribadian berbeda-beda? Ya ini baik. Kemudian ya kembali kepada bagaimana guru tersebut ya kepribadiannya berbeda, kemudian nanti gaya belajarnya juga berbeda, ya sehingga dengan kita mengetahui adanya perbedaan seperti itu, maka kemudian menuntut kreativitas kreativitas pengajar supaya pembelajaran itu bisa maksimal di masing-masing anak yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Mungkin kita ambil kita tarik ke pembelajaran. Jadi kayak misalnya dengan mengetahui gaya belajar siswa ya. Kalau kita tarik lagi ke teori itu kan ada cara belajar siswa itu bermacam-macam juga ya. Ada yang mungkin sudah sering kita sampaikan mungkin di kelas ini ya. Gaya belajar auditori misalnya. Jadi ada anak yang mudah paham ketika dia mendengarkan. Jadi dengan mendengarkan dia sudah lebih mudah paham. Ada juga dengan orang yang ataupun anak yang belajar daya belajarnya itu visual. Dengan melihat dia akan lebih mudah paham. Kalau mendengar saja dia tidak paham, ya. Misalnya ataupun kurang. Tapi dengan melihat itu dia kemudian bisa lebih mudah paham ataupun gabungan dari dua-duanya ya. Audio visual ya. Dengan mendengar dan melihat dia akan lebih mudah paham. Begitu pula ada juga yang gaya belajarnya itu aktif gerak. Dengan mempraktekkan dia baru paham. Ada juga ya. Maka kemudian yang menjadi PR seorang pengajar yang kemudian mengampu
eh, bagaimana dalam sebuah pembelajaran itu ketiga cara belajar ini tercover, ataupun kalau tidak sekali waktu dalam mengajar ya mungkin nanti bergantian ya. Di satu waktu menekankan kepada eh, kemampuan mendengarkan anak, ya. Kemudian di lain waktu kemudian menggunakan visual, di lain waktu lagi menggunakan praktek-praktek, ya, dalam sebuah materi pembelajaran, sehingga ketiga-tiganya ini bisa maksimal dalam eh, penyerapan materi oleh anak tersebut. Sehingga dengan kita memahami gaya belajar, kemudian juga karakteristik anak kepribadian yang berbeda-beda, itu ya menjadi salah satu kewajiban guru untuk memahami itu, ya seperti itu. Sehingga jangan sampai kita sebagai seorang guru kemudian memukul rata, ya memukul rata, apalagi kemudian sekedar hanya menyampaikan materi terus sudah, ya anak paham nggak paham itu tidak diperhatikan, ya ini itu bukan sebagai seorang pendidik, karena tidak cukup hanya dengan menyampaikan materi terus sudah, tidak cukup, tapi juga bagaimana dari materi tersebut ya ada makna yang tersirat, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang itu harus diterapkan oleh anak, ya. Apalagi yang mengajarkan adab akhlak kan bukan hanya mengajarkan dari dalilnya saja, dari Al-Quran maupun dari hadis, sampaikan terus sudah, kan tidak. Tapi bagaimana nilai-nilai tersebut kemudian memang betul-betul dipahami dan kemudian menjadi pegangan dari siswa. Baik, ini ada dari chat lagi. Apa ini? Afan, ada saran untuk lembaga pendidikan yang ingin seimbang antara kurikulum agama dan umumnya, sedangkan ada target hafalan Al-Quran juga, supaya semua bisa tercapai tanpa murid merasa terbebani. Ini kemudian arahnya ke kebijakan, ya. Kalau arahnya nanti di kebijakan, baik kebijakan sekolah maupun kebijakan yayasan. Ini sekolah Islam ya, imbang antara kurikulum agama dan umum. Ya. Kalau untuk umum sih sebetulnya ini anak ya. Artinya bagaimana sekolah-sekolah itu mulai kemudian mengembangkan dari sisi umum itu tidak seluruhnya dikembangkan. Artinya diawali dari bakat tadi ya, minat bakat tadi. Kemudian ilmu-ilmu keterampilan dasar yang mendukung terhadap hal tersebut. Kalau di agama jelas itu dimaksimalkan, apalagi sekolah Islam, dan menjadi pokoknya kan di situ. Sekolah Islam ya pokoknya ada di pengajaran agama. Kemudian yang umum ini eh, tidak semua anak itu di umum itu bisa semua ya. Jadi jangan dipaksakan ya. Sehingga perlu ya, memang perlu data ya, data dan juga perlunya khususnya terkait dengan umum, kalau agama kita tidak berdebatkan ya. Khususnya yang umum ini. Jadi anak ini arahnya mau ke kemana ya. Misalnya ke misalnya terkait dengan umum itu yang sains misalnya ya, sains. Ya otomatis nilai-nilai IPA itu yang kemudian dimaksimalkan, walaupun nilai-nilai untuk IPS dan seterusnya yaitu cukup memenuhi KKM saja misalnya gitu. Ini harus dipahami oleh guru maupun orang tua. Karena kalau dituntut anak itu
secara agamanya oke, agama semuanya masuk ya. Adapun umumnya kalau di situ tuh semuanya bagus, ya bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya bagus, apa namanya terkait dengan sainsnya bagus, kemudian matematika bagus, ya IPS-nya bagus, ya ini agak berat bagi anak memang. Ya. Materi umum itu lebih kepada penunjang nanti pengembangan minat bakat dan menjadi bidang keahlian sampai dia bekerjanya nanti. Ya ini yang perlu di konsep dari lembaga pendidikan. Jadi anak termasuk orang tua jangan kemudian dituntut di umum ini bagus semuanya. Pun terkait dengan target hafalan, yaitu sudah menjadi ketentuan ya, ketentuan tinggal bagaimana mencapai, mengevaluasi target hafalan yang ada. Di sini masalahnya apa namanya tadi? Tanpa murid merasa terbebani ya. Kemudian penting juga eh, kondisi ya, kondisi kelas yaitu ataupun kondisi pembelajaran ya. Diupayakan lingkungan belajarnya ini yang kondusif, artinya lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Ini perlu diciptakan baik pola komunikasi dengan gurunya, pola komunikasi dengan sesama teman, kemudian budaya sekolah yang kemudian positif. Ya, kalau yang merusakkan seperti banyaknya pembulian, banyaknya tekanan-tekanan dari teman sebaya dan seterusnya, ini yang kemudian memang merusak budaya sekolah. Ya. Bullying ini yang sering ya masih sering terjadi ini juga menjadikan ya, tentunya anak misalnya tidak nyaman, tidak merasa senang di sekolah. Ya. Yang paling bagus ya anak itu semangat untuk belajar ataupun berangkat ke sekolah, merasa senang di lingkungan sekolah, termasuk juga senang di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Kalau anak itu sudah senang, walaupun mungkin pelajarannya susah, tanda kutip ya itu kemudian akan terasa mudah. Tapi kalau anak sudah tidak senang, tidak bersemangat, walaupun pelajarannya itu materinya sebetulnya mudah, tapi karena tadi ya sudah tidak semangat, tidak merasa senang dengan pelajaran tersebut, ya kemudian menjadi terasa berat, terasa susah. Padahal itu kan nggak susah misalnya. Dan ini perlu memang harus banyak diskusi antara pimpinan lembaga, kemudian termasuk juga orang tua, harus satu persepsi memandang hal ini. Penyatuan persepsi dari pimpinan lembaga, kemudian pendukung-pendukung yang lainnya seperti guru, karyawan, dan seterusnya. Kemudian orang tua ini penting ya untuk terus kemudian diadakan penyamaan persepsi terkait dengan tujuan pendidikan tadi ya. Baik, mungkin itu ya dari pertanyaan Mbak siapa ini? Mbak Atikah Rohmah ya. Nah, Ustadz, syukran. Ya, ini tingkat apa? SD, SMP, SMA, SMP, SMA, Ustadz. SMP, SMA. Ya, ya apalagi SMP, SMA ini lebih pengembangan minat bakatnya harusnya lebih di situ ya. SMP mulai digali, ya, dikembangkan, SMA dimaksimalkan, sehingga harapannya ketika masuk kuliah itu juga sesuai dengan minat dan bakatnya. Jangan sampai masuk kuliah tapi masih bingung ya, jurusannya sebenarnya minatnya di mana dan seterusnya. Ya.
Kemudian akhirnya masuk kuliah hanya dengan ikut-ikutan temennya misalnya. Ya. Ini kan jadi masalah nanti. Padahal itu yang akan menjadi fokus ya, yang digeluti ataupun bidang keahlian yang kemudian sampai ke dia bekerja ataupun di dalam kehidupannya dia fokus dalam masalah tersebut. Ini ada juga nih Mbak Karisatun ya. Bagaimana menghadapi siswa ADHD ya di kelas 2 SD yang agak sensitif, nangis histeris dan seterusnya. Ya, sebetulnya kalau apa namanya ya, ini berarti menerapkan sekolah inklusif ya. Ini juga nanti kembali ke kebijakan sih sebetulnya ya. Jadi sekolah itu kalau apa namanya ya pengalaman kita ya dulu, tapi itu tingkat TK ya, tingkat TK di SD pun sebenarnya bisa juga di eh, pengalaman kita ya pas mengelola sekolah itu itu, itu di tingkat TK ya itu kita bisa menerima siswa yang dalam tanda kutip ada permasalahan ya. Dulu kita batasi ke ini ke autis gitu ya. Nah, kemudian kita buat ketentuan-ketentuan bisa kita terima dengan ketika orang tua memenuhi ketentuan. Yang pertama menyediakan pendamping, menyediakan pendamping. Setiap hari di sekolah itu ada pendampingnya. Kemudian yang kedua eh, apa namanya terapi dan seterusnya tetap tetap dijalankan ya. Kemudian dilihat apakah perlu itu 1 hari full atau kemudian setengah hari ya. Lalu kita sampaikan melihat kondisi kalau memang belum mampu anaknya ya kita setengah hari dulu. Jadi tidak full sampai selesai pembelajaran. Apalagi kemudian masuk dalam kebutuhan khusus. Ini kita sejauh mana ADHD-nya ini ya, apakah sampai mengganggu kelas ya, itu setiap hari atau setiap waktu dan seterusnya, maka perlu dievaluasi. Karena memang eh, yang menjadi hak anak untuk bisa belajar secara maksimal ya, seperti itu. Iya, Mbak Karisatun, ya intinya dikondisikan dulu yang ADHD-nya ini. Apakah kalau memang mengganggu di kelas ya dibawa ke kantor atau kemana ya, yang itu kemudian ditenangkan dan seterusnya. Sehingga KPM-nya tidak kemudian terganggu. Kalau ganggu sih enggak usah, cuma agak sensitif aja gitu. Hmm. Ya berarti mungkin agak lebih diperhatikan secara khusus itu ya. Jadi Ustaz, bahkan mungkin seluruh pelajaran butuh penanganan khusus gitu. Gimana gimana? Eh, Intinya itu dia butuh penanganan yang khusus gitu. Karena hampir seluruh pelajaran itu memahaminya tuh agak kurang.
Ya, ya itu kan nanti kembali ke bagaimana kebijakan ya, kebijakan di eh, sekolah ya. Apakah kemudian nanti ada ya penambahan tenaga itu apakah bisa dari sekolah atau penambahan tenaga itu dari orang tua dan seterusnya ini kan perlu dibuat kebijakannya. Saya kira itu ya, insya Allah ya. Jadi Ustaz, syukuran jazakumullah. Nah, ya, wa iyyakum, insya Allah. Yang lain mungkin? Kita lanjutkan dulu mungkin ya, lanjutkan terkait, mungkin singkat saja ini untuk 3 poin berikutnya yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program. Ini penting ya, bagi pengembangan program misalnya untuk penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian dan seterusnya ya. Ini juga perlu melihat bagaimana kondisi aspek psikologis. Nyusun mata apa jam pelajaran atau jadwal misalnya itu ya jangan sampai kemudian materi-materi yang berat itu dalam waktu 1 hari ya 1 hari full materinya berat semua ini kan perlu diatur ya dari pagi sampai siang dalam 1 hari berat semua materinya misalnya maka perlu di selang-seling ya ada yang berat ada yang agak ringan dan terusnya ada yang sifatnya agak santai ya materi-materi pelajaran seperti kemudian siroh kemudian ataupun SKI itu ya itu kan agak ringan gitu ya jangan kemudian itu tadi ya ini bagian kurikulum yang jeli ya untuk kemudian mengatur penjadwalan masing-masing kelas. Ya intinya jangan sampai kemudian dalam 1 hari itu berat semua, pagi sampai siang dan seterusnya. Atau untuk menentukan jurusan ataupun program jurusan yang ingin diambil, kita perlu mempertimbangkan eh, kondisi perkembangan bagaimana psikologi siswa. Termasuk pengembangan apa kemampuan potensial tadi pengembangan minat bakat tadi ya untuk membuat program seperti program ekstrakurikuler misalnya pengembangan minat bakat kan cenderung ke situ bisa jadi nanti tahun ini dengan tahun depan program ekstranya berbeda karena melihat kemampuan potensial siswanya berbeda di dalam PSB tergali ternyata oh di tahun ini banyak yang eh, potensinya ataupun ini ada di bahasa ya maka kemudian dibuat ekstrakurikuler bahasa program khusus bahasa misalnya peminatannya di situ oh ternyata di tahun kemarin misalnya banyak yang eh, minatnya di renang ya sedangkan di tahun ini ternyata banyak yang minatnya di badminton misalnya bisa jadi nanti programnya berubah ada penambahan program ataupun ada penghapusan program ekstranya di tahun berikutnya. Ini tentunya mengacu kepada kemampuan potensial peserta didik yang berbasis pada minat bakat tadi. Sehingga memang penting sekali untuk menggali minat bakat itu kemudian di awal masuk ya, di awal masuk sekolah baru PSB, penerimaan santri baru ataupun siswa baru ini sangat sangat, sangat penting. Karena juga nanti untuk tadi pengembangan eh, minat bakatnya itu termasuk membuat program-program seperti ekstrakurikuler, program khusus, program ya. Nah, itu kan pengembangan program dari eh, berdasarkan kemampuan potensial peserta didik maupun minat bakat dari peserta didik. Sehingga program itu berkembang bukan seperti ekstrakurikuler kemudian
ada 3 ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler yang dipakai dari tahun ke tahunnya. Seperti itu, tapi melihat bagaimana potensial peserta didik tadi. Baik itu untuk pengembangan program ataupun program-program yang lainnya, bukan hanya program khusus, bukan hanya program ekstra, ataupun program yang lainnya ya. Misalnya apa namanya ya, untuk pengembangan program tahfidz misalnya, di tahun ini ternyata banyak sekali yang punya potensial di hafalan misalnya di tahfidz. Untuk dilejitkan hafalannya bisa dibuat misalnya dalam sepekan sekali itu nginep di sekolah misalnya untuk pengembangan khusus penguatan tahfidznya misalnya. Karena punya potensi di situ dan itu akan bisa melejit nanti hasilnya ya. Membuat program setiap pekan atau ini nginep di sekolah dengan fokus tahfidz misalnya. Untuk SD yang tidak mondok ya. SD kan jarang mondok ya. Ataupun SMP yang tidak mondok itu dibuat ya, itu kan bagian dari pengembangan program sebetulnya. Pengembangan program untuk memaksimalkan hasil belajarnya dan melihat potensi tadi yang ada. Dan itu bagus ya, tentunya kan namanya program nanti ada mulai ada pembiayaan, ada SDM yang menangani dan seterusnya, itu nanti bagian dari pengaturan atau manajemen di pengelola sekolah. Saya kira bagus itu untuk kemudian mencapai, apalagi kemudian sekolah tidak mondok tapi punya keunggulan di tahfidz ya. Bisa kemudian ya tadi 1 pekan diadakan nginep semalam untuk khusus di tahfidznya. Contoh saja ya, ini contoh pengembangan program dan tentunya banyak hal bisa dari situ melihat kondisi di lapangan. Itu untuk pengembangan program. Kemudian kontribusi untuk pengembangan sistem pembelajaran ya. Dari teori-teori belajar yang dikembangkan di situ, model-model pembelajarannya, alatnya, media untuk maksimalisasi program pembelajaran, termasuk alokasi waktu belajar dan pembelajaran, ini lebih ke guru ya, untuk pengembangan sistem belajar di kelas. Model-model yang digunakan, alat ataupun media yang digunakan, ini melihat bagaimana kondisi psikologis siswa juga. Siswa, minat bakat, dan seterusnya. Itu untuk pengembangan sistem pembelajaran. Terakhir, kontribusi psikologi bagi sistem evaluasi pendidikan. Nanti di katanya ada mata kuliah tersendiri untuk evaluasi pembelajaran ataupun evaluasi pendidikan. Namanya pendidikan mutlak dibutuhkan sistem evaluasi. Sistem evaluasi atau sistem penilaian ini kemudian digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa, sejauh mana keberhasilan belajar siswa baik secara umum maupun secara individu secara khusus per anak. Ini jelas membutuhkan evaluasi. Maka untuk menentukan teknik evaluasi itu jelas mempertimbangkan kondisi psikologis siswa. Apakah teknik yang digunakan itu teknik tes atau teknik non-tes? Teknik tes itu kan ya, apakah tes itu kemudian juga mau menggunakan tes lesan atau tes tulisan? Kalau teknik non-tes kan bisa melalui evaluasi, observasi, pengamatan langsung, itu bisa digunakan untuk mengevaluasi secara non-tes. Ya.
atau dengan diskusi, wawancara, itu juga bisa untuk melihat pemahaman siswa terhadap materi secara non-tes. Adapun kalau tes ya, nanti ada tes lesan, ada tes tulis, ada tes buatan ataupun praktek, ya, seperti praktek wudhu, praktek sholat, dan seterusnya. Ya. Dan yang lainnya itu tes perbuatannya atau tes praktek. Tes lesan ya pertanyaan-pertanyaan tapi secara lesan. Tes tulis ya ini yang sering kita gunakan ya seperti dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan sampai ke perguruan tinggi itu ada tes tulis ya. Tes tulis pun nanti juga bermacam-macam. Ada tes tulis yang bentuknya esai, ada tes tulis yang bentuknya pilihan ganda, ada tes tulis yang bentuknya pilihan benar salah ya. Adapun juga untuk menentukan kedalaman tes pun demikian, melihat bagaimana perkembangan psikologi siswa. Artinya apakah yang diuji atau diteskan itu pengetahuannya, atau yang diujikan itu yang mau diukur pemahamannya, atau sampai ke aplikasinya, prakteknya, itu kan nanti tergantung dari guru yang menentukan tesnya itu mau sejauh mana ya, yang diukur. Kalau tesnya pengetahuan ya nanti soalnya kan berbeda ya. Biasanya soalnya lebih kepada sebutkan ya sebutkan ya. Kalau tes pemahaman nanti soalnya ya jelaskan dan seterusnya. Kemudian diuraikan ya. Untuk mengetahui pemahaman siswa ya dengan antum jelaskan ya, misalnya jelaskan tauhid rububiyah misalnya, ngajar akidah. Itu yang diukur apa pemahamannya, pemahaman anak siswa terkait dengan tauhid rububiyah. Nanti jawabannya akan berbeda-beda, bermacam-macam sesuai dengan pemahaman siswa. Kemudian juga untuk menentukan waktu pelaksanaan evaluasi, waktu pelaksanaan tes. Dan sistem evaluasi ini mutlak dibutuhkan dalam sebuah lembaga pendidikan. Termasuk tanggung jawab seorang guru pengajar itu yang mengevaluasi belajar anak dan dilaporkan ke orang tua. Pelaporan ke orang tua ini merupakan tanggung jawab individu masing-masing guru kepada individu masing-masing anak dan orang tua. Ngajar dalam satu kelas 30 orang ya kita bertanggung jawab melaporkan hasil belajarnya kepada 30 orang tua. Ngajar 60 anak, ya berarti kita bertanggung jawab melaporkan hasil belajar masing-masing individu ke masing-masing individu orang tua siswa. Itu secara individu. Adapun secara kolektif nanti hasil evaluasi ini kemudian dipakai untuk mengevaluasi kurikulum juga. Mengevaluasi kurikulum dan juga melihat keterserapan ya, berapa persen yang dapat diserap oleh anak. Biasanya untuk memudahkan nanti dibuat standar minimal ya, apa namanya KKM dan seterusnya. Berapa anak dalam satu kelas yang dalam materi tertentu itu di atas KKM, berapa yang di bawah KKM dan seterusnya. Itu bisa dilihat melalui evaluasi. Tanpa evaluasi tidak mungkin kita bisa melihat hal itu. Baik evaluasi melalui apa namanya ya tes ataupun melalui non tes. Adapun perangkat-perangkat evaluasi itu nanti ada di mata kuliah tersendiri saya kira untuk
evaluasi pembelajaran ataupun evaluasi pendidikan. Bagaimana membuat soal yang benar, soal yang pas, yang tepat, dan seterusnya. Ya. Dan sampai nanti soal di pilihan ganda muncul lagi soal di esai. Ya. Dulu waktu anak pernah ya diamanain di kurikulum SD ya. Udah lama ya, tahun berapa di kurikulum SD itu di Bekasi waktu itu. Itu ketika kita ngoreksi soal yang dibuat oleh guru ternyata banyak yang bias ya. Artinya ditanyakan di pilihan ganda, ditanyakan lagi di esai. Di esai otomatis kalau anak yang cerdas, dia melihat alasnya bisa. Maka ya kemudian harus dilihat seperti itu dan dikoreksi oleh bagian kurikulum memang untuk sebelum dipuaskan. Ya. Biasanya kita dulu lihatnya ya di UAS itu yang kita lihat soal-soalnya. Sehingga soalnya sama, ya, tapi ditanyakan di dua tempat. Dan itu dulu sering kita temui ya. Kita koreksi ini harus diambil salah satu yang mana. Apakah yang diambil yang di pilihan ganda atau yang diambil yang di esai-nya. Atau bahkan sama-sama di pilihan ganda itu juga satu soal dengan soal yang lainnya itu memberikan arah jawaban yang menunjukkan jawaban yang sama misalnya. Itu tugasnya bagian kurikulum ya, bagian kurikulum untuk mengoreksi soal-soal yang kemudian digunakan untuk UAS di sekolah. Jadi memang ya itu tugas bagian kurikulum, seperti anak dulu di SD di Bekasi itu satu paralel 4 kelas, 2 ikhwan 2 akhwat satu kelasnya, kemudian kelas 1 sampai kelas 6, 4 kali 6 berapa itu? 24 kelas. Ya. Itu memang butuh waktu untuk kemudian mengoreksi soal-soalnya. Satu kelasnya berapa pelajaran dan seterusnya. Baik, saya kira itu ya. Waktunya sudah habis. Mungkin satu atau dua mungkin yang ada didiskusikan, kita persilakan kalau ada. Jadi UTS kita nanti sampai di sini. Tadi teori kepribadian yang kita bahas, konsep psikologi dalam pendidikan, sama kontribusi psikologi bagi dunia pendidikan. Mungkin cukup ya, insya Allah ya. Nah, Ustaz. Nah, ya karena memang waktunya sudah habis juga ya. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Tolong disiapkan nanti UTS ya. Di pertemuan yang akan datang kita masuk UTS, insya Allah. Dan kita akan mengukur pemahaman. Jadi nanti pertanyaannya jelaskan gitu ya. Jadi untuk mengukur pemahaman antum terkait dengan materi-materi yang telah kita bahas bersama. Baik, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.